Saya langsung berbisik ke Tony, ada pocong di depan tenda kita, Ton. Tony pun mulai panik dan saya ambil keputusan memaksa Tony untuk cabut, kita pergi ke warung. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi tentunya dengan saya Yudi yang akan mengawal sebuah kisah yang selalu horor dan mencekam. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi teman di saat kita semua lagi mau beristirahat ya tentunya ya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung video ini dan sahabat-sahabat Malam Mencekam semua yang sudah mensupport video ini. Dan jangan lupa buat yang belum, ya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oh ya, di video kali ini kita akan mendengar sebuah cerita yang disampaikan melalui email Malam Mencekam. Kali ini cerita ini datang dari Kang Deon. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya yang dikirimkan oleh Kang Deon? Ikuti cerita berikut ini. Baik sobat Malam Mencekam, cerita kali ini dikirim oleh Kang Deon. Yang saat ini Kang Deon berdomisili di kota Cimahi. Begini ceritanya sobat MM. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di kota Bandung dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Saya ingin membagikan pengalaman hidup saya yang sangat berbenturan dengan dunia lain. Cukup misteri, mengandung mistis dan cukup horor menurut saya. Malah bagi sebagian orang yang tidak percaya, bilang saya ini terlalu halusinasi. Dan saya pastikan di sini saya bukan seorang indigo. Saya coba tulis dalam beberapa bagian karena kejadian ini benar-benar telah terjadi di masa remaja hingga saya dewasa. Sobat Malam Mencekam sekalian, kisah saya dimulai sejak saya berumur 12 tahun. Waktu itu di tahun 2001-an. Dan saya seorang remaja yang sama dengan remaja lain pada umumnya. Umur segitu sih saya sudah mulai kelihatan puber. Senang dengan lingkungan luar yang baru dan mencari pergaulan seluas-luasnya. Namun satu yang gak bisa lepas dari kecintaan saya akan alam. Dan saya mencari teman sekolah yang satu hobi. Jadi singkat cerita, di saat libur kenaikan kelas 3, salah satu SMP negeri di daerah Pajajaran, Bandung. Dan waktu itu saya beserta 5 orang teman saya berencana akan naik gunung. Ditambah 1 orang dewasa yang kebetulan adalah saudara teman saya. Yang akan ikut mendampingi kami semua untuk naik gunung dan beliau sudah cukup sering naik gunung. Lalu setelah kita mulai ngobrol-ngobrol dan merencanakan akan kemana, akhirnya kita sepakat. Kita akan naik ke Situ Lembang, tepatnya adalah di bawah kaki Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Dan kita sepakat berangkat hari Selasa pagi waktu itu, sekitar jam 10. Dan kemudian kita tentukan titik kumpul kita adalah di alun-alun Cimahi. Lalu kemudian kita pun berangkat menggunakan angkutan umum jurusan Cisarua. Di saat kita nyampe di pos 1 atau gerbang komando 1 itu sekitar jam 12 siang. Kita disuruh putar arah karena saat itu Situ Lembang ditutup dikarenakan ada latihan rutin militer TNI Angkatan Darat. Setelah perbincangan dan diskusi dengan teman-teman, akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di Bukit Bintang, Lembang asri. Dengan mengambil jalur Lewi Jurig, kemudian ke irigasi, kemudian ke kebun teh, dan kemudian lalu kita masuk ke Sukawarna dan sampailah kita di Bukit Bintang. Itu kurang lebih sekitar pukul 15.00 atau sekitar jam 3 sore. Hari itu memang mungkin ya, itu bukan harinya kita lah. Karena kenapa? Baru 10 menit kita sampai dan akan mendirikan tenda.
ada 2 petugas penjaga hutan yang mendatangi kita untuk tidak mendirikan tenda di area tersebut. Dikarenakan area tersebut keesokan harinya akan ada acara penanaman pohon produksi dan tempat yang dimana kami akan pasang tenda itu harus disterilkan. Ya sudahlah, tanpa pikir panjang kita pun berdiskusi lagi. Kita mendapatkan 2 opsi. Yang pertama adalah balik kanan pulang ke rumah. Dan opsi yang kedua itu lanjut ngecamp 1 malam saja di Bukit Jayagiri. Dan kemudian kita lanjut ke Cikole. Lalu setelah perdebatan yang agak sengit dan agak singkat, akhirnya kita putuskan kita mengambil opsi yang kedua. Lalu setelah itu kita packing dan lanjut perjalanan. Nah namun karena kondisi cuaca agak mendung, mendekati waktu maghrib waktu itu, kita putuskan untuk membangun tenda dan istirahat di tengah perjalanan ke Jayagiri. Dan teman saya berinisiatif untuk mendirikan tenda dekat pohon besar, sejenis jati lah. Karena sekitarnya itu terlihat datar, jadi cocok untuk mendirikan tenda. Malam itu normal-normal saja tanpa ada gangguan apapun, meski bau harum bunga yang sudah kami anggap biasa. Dan kita pun tidak membahas karena kita anggap namanya juga di hutan. Dan kita pun beristirahat. Lalu kemudian kita terbangun sekitar jam 5 subuh. Tepatnya di hari Rabu waktu itu. Dan saat itu juga kita prepare atau melakukan persiapan dan sarapan untuk terus melanjutkan perjalanan ke Cikole. Ke Cikole tersebut kita akan melewati jalur lembah Jayagiri, kemudian lanjut ke pos Tangkuban Perahu. Singkat cerita Sobat MM, kita sampai di perkemahan Cikole sekitar jam 12 siang. Tentunya perkemahan Cikole tidak seperti sekarang yang sudah ada pengelolaan dan manajemen yang cukup baik. Dulu masih perkebunan teh yang hanya ramai di akhir pekan saja. Dan singkat cerita, kita pilih dan mendirikan tenda di area Blok E. Karena kita ingin yang benar-benar tempat tersepi di perkemahan Cikole. Kalau Blok A sampai D itu masih kelihatan ada warung dan ada WC umum ya, terlihat cukup ramai lah. Malam pertama di perkemahan Cikole semua berjalan normal dan kita pun melakukan aktivitas ngecamp dengan sukacita ditambah cuaca yang sangat bagus. Saya lihat langit tanpa awan dan kebetulan bulan purnama pun sangat terlihat malam itu. Di keesokan harinya, yaitu tepat di hari Kamis, kita mulai dari pagi sudah bergerak, kemudian kita mengeksplor jalan di hutan-hutan yang ada di atas Cikole itu dan cari-cari kayu bakar. Saat kita semua kembali ke kemah setelah mencari kayu bakar, mulailah petaka bermula. Teman saya, katakanlah namanya Adi ya, disamarkan sini, dia mengeluarkan sayuran cengek plus cabe di kantongnya dan kita pun gak tahu kapan dia ngambil. Pengakuan Adi sih dia ambil saat kita jalan-jalan di perkebunan. Dan teman saya ini satu lagi menyela dan menyayangkan keisengan Adi dan tanpa permisi. Tapi karena kita pikir sudah terjadi, ya sudahlah, kita lupakan saja. Menjelang sore, kayu bakar kita hampir habis. Dan sepertinya gak mungkin kita cari lagi, dikarenakan waktu sudah mendekati maghrib waktu itu. Dan kebetulan sekali di seberang tenda itu ada berdiri pohon setinggi 2 meter. Dan kita pikir kayu itu sudah mati karena kelihatan kering dan tidak ada dahannya maupun ranting-rantingnya itu sudah gak ada, hanya batang saja. Tanpa berdebat panjang, saya berinisiatif memotong batang tersebut, dibantu dengan teman saya karena batangnya diameternya lumayan agak besar sih. Singkat cerita, waktu menunjukkan sekitar pukul 22.00, kurang lebih jam 10 malam ya. Di luar tenda Adi mulai menunjukkan keanehan. Dia diajak ngobrol pun seperti yang kosong aja gitu. Dan dia terus menatap ke arah pohon pinus besar. Setiap ditanya, kalau kita tanya ada apa, dia jawab gak ada apa-apa. Dan kami putuskan akhirnya untuk tidur saja. Tepat di belakang, di atas tenda kami, ada saung petani kira-kira jaraknya itu sekitar 50-75 meter. Nah,
teman saya ini yang satu ini namanya Tony, yang kebetulan duduknya dia itu menghadap ke arah saung tersebut. Sebelum saya dan Tony masuk ke tenda, Tony mengatakan secara perlahan ke saya, kalau dia lihat sosok wanita baju putih, rambut terurai panjang, di saung itu sambil melambaikan tangan ke arah Tony. Dan sontak saya pun berkata, "Hus, udahlah, jangan sompral, anggap halu aja." Sekitar 30 menit kita rebahan tidur tepat di pinggir tenda, dan kebetulan saya tidur di pinggir tenda. Saya mendengar suara orang seperti suara lagi motong-motong kayu, dan saya pastikan teman-teman saya semuanya sudah ada di dalam tenda. Saya pun mencolek Tony, mungkin dia masih bangun, dan dia pun ternyata masih bangun. Tapi dia nggak dengar apa yang udah saya dengar barusan. Saya anggap biasa sajalah. Meskipun ada rasa takut, tapi tetap saya paksakan untuk tidur. Baru saja saya merasa lelap, saya dikagetkan dan dibangunkan oleh Tony. Dia bilang ke saya, "Adi kemana?" Di luar tenda juga nggak ada, dipanggil-panggil pun tidak menyaut. Dan saya lihat jam waktu itu menunjukkan pukul 12 malam. Kita berlima pun akhirnya terbangun dan mulai berinisiatif membagi tugas siapa yang mencari dan mencek ke bawah. Mungkin dia ke warung atau ke WC umum, dan sebagian juga mencari ke tenda. Nah, di sini saya dan Tony jaga tenda. Posisi kita berada di dalam tenda waktu itu. Sekitar 1 jam dari teman-teman saya pergi mencari, saya berdua mulai merasakan keanehan kembali. Tony, teman saya, mendengar suara tangisan merintih. Kalau saya mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Sontak saja di situ kami berdua benar-benar merasa takut yang sangat luar biasa sambil saling berpandangan. Kami berdua bingung dan cemas harus ngapain, dan kita pun berdoa sebisa-bisanya yang memang kita mampu. Namun tetap saja suara dan bau busuk itu masih gak hilang sampai kurang lebih 15 menit. Akhirnya keanehan itu hilang setelah 15 menit kalau gak salah. Baru juga merasa tenang karena suara dan bau itu sudah hilang. Kembali kita dikagetkan dengan suara teriakan di luar tenda, yaitu suara teriakan dari Adi dan teman-teman lainnya berteriak, "Allahu Akbar, pocong!" Dan akhirnya seperti semuanya pada lari. Saya dan Tony yang berada di dalam tenda langsung bingung dan takut. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan sedikit keberanian yang saya punya, saya coba intip dari dalam tenda dan membuka sedikit resleting pintu tenda. Betapa kagetnya, takut, seramnya saya melihat jelas sosok pocong sedikit melayang berdiri di atas perapian kecil yang kita buat. Dan posisinya itu kurang lebih 2 meter dari pintu tenda. Sontak saja saya langsung berbisik ke Tony, "Ada pocong di depan tenda kita, Ton." Tony pun mulai panik, dan saya ambil keputusan memaksa Tony untuk cabut, kita pergi ke warung. Setelah beberapa detik, Tony pun mengiyakan, "Siap-siaplah kita, kebetulan sepatu ada di dalam tenda." Dan tanpa pikir panjang, saya buka tenda dan langsung keluar. Saat itu saya dan Tony lari sekencang-kencangnya melewati pocong itu, dan sialnya saya terkena semburan ludah karena suaranya seperti suara menyembur ludah. Seketika itu juga saya pingsan dan gak tahu nasib Tony itu seperti apa. Dan saat itu Adi ditemukan di warung. Dia cerita kalau dia gak kuat dengar suara-suara dan dia beranikan pergi sendiri tanpa mengasih tahu ke teman-teman yang lain. Kurang lebih 2 jam kemudian, saya pun terbangun dengan kondisi setengah sadar. Kaki saya ditepuk-tepuk seperti ada orang lagi membangunkan. Pas mata saya terbuka penuh,
Saya ambil senter yang berada tepat di pinggir kepala saya sorot senter dan saya arahkan ke kaki. Saya melihat sosok wanita setelan kebaya khas Sunda. Warnanya hijau, memakai mahkota, menepuk-nepuk kaki dan memandang sambil tersenyum kepada saya. Belum lagi saya hilang rasa heran dan penasaran, saya tersadar dan dibangunkan sama teman-teman saya. Di situ pun mereka langsung ajak saya turun ke bawah dan menuju ke warung. Saya tidak cerita ke teman-teman tentang kejadian di mana kaki saya ditepuk. Dan mereka pun tahu saya pingsan dari ceritanya Tony. Kalau saya itu pingsan karena kesembur pocong. Penjaga warung pun hanya bisa tersenyum dan cuma ngasih wejangan. Kalau di hutan jangan sompral. Ingat ini malam Jumat. Saya mengetahui pingsan selama itu kurang lebih 2 jam. Itu pun saya dikasih tahu teman saya yang saat jemput saya ke tenda. Sobat Malam Mencekam, singkat cerita, di pagi hari sekitar jam 8 pagi, kita semua kembali ke tenda dan packing siap-siap untuk pulang. Tapi kita stay sebentar di warung dan menyelesaikan hajat kita. Ada yang ke WC di pinggir warung. Selesai saya mandi, pas saya mau jalan ke warung, saya ditepuk wanita yang entah datangnya tuh dari mana. Dan saya pun positive thinking saja, mungkin sama habis dari WC. Dan wanita itu bilang, ini uangnya jatuh, uang 20.000. Saya pun menjawab, bukan punya saya teh. Namun wanita itu mencoba untuk meyakinkan saya, itu uang AA kok. Saya lihat barusan jatuh dari saku celana. Saya positive thinking aja dan saya pegang. Pas di warung saya simpan di dompet. Saya pastikan dan sadar saya tidak membawa uang saat mandi karena saya pikir bayarnya juga ke ibu warung. Dan dompet di kantong disimpan di warung. Saya hanya menggunakan celana boxer tanpa saku. Pas menunggu yang lain beres mandi, saya pesan kopi dan makan gorengan sambil ngobrol ringan sama ibu penjaga warung. Dan secara tidak sengaja saya lihat foto yang dipajang di dalam warung yang ada di dinding kayu. Saya pun iseng, kemudian saya tanya sama ibunya, Bu, maaf itu anaknya ya? Ibu itu pun menjawab, iya Jang, itu anak ibu. Saya pun langsung bercanda, duh cantiknya ya Bu anak ibu. Dan ibu pun menjawab, iya Jang nuhun, tapi hanya kal Jang, budak ibu tos ngantunkeun tahun kamari gaduh panyawat paru-paru. Saya pun langsung berucap, duh Bu, punten ngiring berduka. Saya perhatikan lagi fotonya, saya baru sadar dan saya baru ngeh, itu foto wanita yang ngasih uang ke saya di dekat WC tadi. Sama persis pakaiannya, bondunya di atas kepala dan wajahnya itu sama persis. Saya pun langsung merasa tidak nyaman di situ. Aneh dan terdiam tanpa menceritakan ke teman-teman yang lain. Pas saya mau bayar semua jajanan saya ke ibu warung, saya dikagetkan lagi dengan keberadaan uang yang tadi disimpan di dompet. Uangnya yang berubah menjadi daun sirih. Sampai Tony pun teman saya mentertawakan saya karena dia nggak tahu peristiwa yang saya alami. Dia pikir saya simpan daun sirih di dompet. Buat apa coba? Singkat cerita kami berenam pulang dan sampai di rumah masing-masing dengan aman. Lalu selepas pulang dari camping, saya sakit demam kurang lebih selama 3 hari. Hampir 10 tahun semenjak pulang dari kejadian di Cikole itu, semua dilewati dengan pengalaman yang sangat di luar logika. Ditambah dengan basic keadaan di rumah yang broken home, di mana waktu itu kondisi saya mempunyai ibu tiri, dan dalam hati saya berontak. Saya nggak mau punya ibu tiri dan adik tiri dikarenakan bapak saya yang sudah tua, dan kebetulan saya adalah anak bungsu yang saat masa puber ingin selalu diperhatikan. Ibu kandung saya meninggal tepat di hari saya mendaftar waktu itu masuk ke SMP, kurang lebih sekitar waktu usia saya 11 tahun waktu itu. Dan ada benang merahnya juga dengan ibu tiri saya yang asli dari kampung
Rancah, Ciamis. Beliau seorang muslim namun sangat percaya dengan ilmu pengasihan. Dan beliau sebut saja ilmu mutih dan juga ada ilmu kejawen. Saya termasuk remaja yang broken home, sering kabur dari rumah. Intinya saya tuh tidak pernah betah di rumah. Sampai satu waktu saya pergi tidak bilang ke orang tua, apalagi izin. Saya nggak pulang sampai 3 hari dan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di hati orang tua, khususnya bapak saya. Mungkin bapak saya sampai cari informasi ke sekolah dan mendatangi teman dekat saya satu persatu. Karena dulu masih sangat jarang gadget atau handphone dan tidak semua teman saya mempunyai telepon rumah. Sobat MM sekalian, singkat cerita, ayah saya mendatangi rumah teman dekat saya yang bernama Ricky. Dan dari teman saya itulah bapak saya mendapatkan sebuah informasi kalau saya naik gunung pergi ke hutan. Karena sebelumnya saya berangkat, saya sempat meminjam sleeping bag ke Ricky. Dan saya bilang mau pergi ke tempat favorit saya sendirian aja, ke Situ Lembang di kaki Gunung Burangrang. Dan mungkin betapa cemasnya bapak saya waktu itu mengetahui anaknya yang masih berusia 14 tahun berangkat hanya seorang diri. Saya akan ceritakan saat perjalanan saya ke Situ Lembang seorang diri. Dan saya ingat betul, umur saya waktu itu sekitar 14 tahun. Akses ke Situ Lembang sangat jauh dengan sekarang. Kalau dulu, aksesnya itu jalannya berbatu-batu dan penuh lumpur. Saya pergi waktu itu sekitar jam 10-an dan sampai di pos komando 1 itu sekitar jam 12. Karena sepengetahuan saya perjalanan dari komando 1 sampai ke Situ Lembang itu kalau jalan kaki paling cepat itu makan waktu 4 jam. Nah, selama perjalanan saya nggak pikir yang macam-macam. Cuman hati saya yang merasa muak. Saya kesal, nggak terima. Dan saya merasa pingin diakui. Intinya pelarian lah. Dan yang mengerti saya waktu itu hanya alam. Dan di situ juga saya menyadari kalau saya serasa ada yang menemani atau mengawasi. Tapi saya abaikan karena saya selalu merasakan hal-hal yang serupa. Sering merasakan hal semacam itu. Jadi saya anggap biasa aja lah. Sobat MM sekalian, singkat cerita, saya sampai di tenda dan hanya ada satu tenda yang ngecamp di sana. Kalau saya itu hanya 4 orang dan saya dirikan tenda kurang lebih 200 meter dari mereka. Dan posisi saya tepat di bibir situ. Malam pertama tidak ada hal yang terjadi aneh-aneh dan saya benar-benar menikmati kesunyian alam. Walaupun sedikit keganggu dengan suara nyanyian yang sama-sama ngecamp di Situ Lembang. Keesokan harinya, saya didatangi oleh 2 orang yang sama-sama ngecamp yang saya sebut tadi. Mereka bertanya sambil mengajak saya karena mereka melihat saya seorang diri. Sambil obrolan-obrolan kecil betapa tenangnya kita ngecamp. Singkat cerita, saya menolak ajakan mereka karena tujuan saya datang ke sini adalah saya untuk menyendiri. Kalau bahasa Sundanya itu niis. Nah, sobat MM sekalian, di saat maghrib menjelang hari kedua, kondisi cuaca memang sudah mendung dan saya mencurigai pasti akan turun hujan. Dan ternyata benar saja, hujan lebat itu turun dan saya lihat jam tangan saya menunjukkan kurang lebih jam 11 malam waktu itu. Nah, kemudian hujan reda tepat di jam 12 malam. Mulai terjadi keanehan yang membuat saya terheran-heran. Saya mendengar ada suara orang sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol, tapi tidak dengan bahasa yang saya pahamin. Saya benar-benar gak ngerti. Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Malah terdengarnya itu seperti orang Jepang, yang kalau ngobrol tuh ada khasnya tersendiri. Saya pun gak mikir macam-macam, hanya bisa terdiam dan menikmati kopi di dalam tenda. Sobat MM sekalian, belum juga dingin kopi saya dikagetkan dengan teriakan orang. Dan sampai sekarang saya masih ingat kata-kata yang dia teriakan. Teriakannya seperti ini. Hayai, hayai, hayai. Disertai suara langkah kaki tentara seperti prajurit yang sedang berbaris. Gak bisa dipungkiri lagi, tangan saya yang lagi megang gelas kopi itu bergetar hebat karena rasa takut. Sampai saya beranikan diri untuk ngintip keluar. Di saat suara langkah kaki itu terdengar seperti menjauh. Sobat MM sekalian,
betapa kagetnya saya. Dan saya pastikan saya saat itu sadar sesadar-sadarnya karena belum ada rasa kantuk di mata saya. Saya lihat ke arah situ dan menyorot dengan senter. Ada prajurit berbaris tapi melayang di atas air situ. Kalau dilihat dari pakaiannya seperti prajurit Jepang. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung masuk ke sleeping bag dan memaksakan untuk bisa tidur. Sampai saya benar-benar tertidur dan saya baru sadar ketika saya terbangun di pagi hari. Dan pagi hari itu saat saya mulai santai-santai memasak mie di dalam kesendirian saya dan berpikir kalau siang akan pulang, tapi tidak akan pulang ke rumah, melainkan saya berencana untuk pulang ke rumah teman saya. Namun betapa kagetnya saya saat itu mendengar suara motor tepat berhenti di belakang tenda saya. Dan saya kaget ternyata itu adalah bapak dan kakak saya yang nomor 4. Ternyata beliau menyusul saya ke situ Lembang. Dan yang tidak habis pikir oleh saya adalah motor Supra standar bisa nyampe juga ke situ Lembang. Yang kita tahu bersama di mana jalannya itu berbatu dan penuh lumpur, apalagi bekas hujan tadi malam. Dan ceramah keluargalah yang saya terima. Walau bapak saya tidak bermain fisik atas kekesalannya dengan perilaku saya, namun beliau menceramahi dengan kata-kata yang benar-benar berbekas sampai saat ini. Kata-kata yang paling saya ingat di semua omongannya, bahasa Indonesianya adalah, senakal-nakalnya seorang anak, orang tua itu tidak akan pernah melupakan atau membuang. Semua akan terasa ketika kamu sadar, ketika kamu menjadi orang tua, kamu akan mencari orang tua kamu ke kuburan. Dan hari itu saya pulang, tapi saya nggak mau bareng. Saya memutuskan untuk pulang sendiri.